Halo, ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih ya yang sudah mampir ke video ini. Sebelum kita semakin jauh membahas kisah ini, lebih dulu kita kenalan dengan wanita cantik satu ini ya. Namanya Dwi Varika Lestari, wanita cantik kelahiran Subang 24 April 1997. Dwi merupakan warga Dusun Karanganyar, RT 18 RW 3, Desa Kebondanas, Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dari berbagai sumber berita disebutkan, jika Dwi ini meskipun masih sangat muda, ternyata ia sudah berstatus janda dengan satu anak. Dulu, usai lulus sekolah, Dwi sempat menikah dan langsung memiliki seorang anak. Namun pernikahannya tersebut tidak berlangsung lama, alias kemudian bercerai. Dan saat kisah ini terjadi, sang anak masih berusia balita. Nah, singkat cerita, bermaksud mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan anak dan keluarga, Dwi Varika Lestari kemudian memutuskan untuk merantau, di mana akhirnya ia memilih Pulau Bali sebagai tujuannya. Bukan tanpa alasan, Dwi memilih ke sana karena menurutnya, Bali cukup menjanjikan untuknya mencari pekerjaan. Selain itu, juga karena Dwi memiliki seorang teman karib yang juga bekerja dan tinggal di Pulau Dewata itu. Kamis 14 Januari 2021 malam, Dwi Varika Lestari baru tiba di Bali. Saat itu ia sudah janjian untuk menumpang menginap di tempat kos temannya yang bernama Dianti, yakni di sebuah indekos elit bernama Thalia Homestay yang beralamat di Jalan Tukat Batanghari Gang 10, nomor 12 Panjer dan Pasar Selatan, Bali. Nah, saat menginap di kamar si teman inilah, Dwi Varika Lestari diketahui mulai menggunakan aplikasi micet untuk mencari kenalan sekalian Open BO. Hingga kemudian, Dwi berkenalan dengan seorang pria bernama Wahyu Dwi Setiawan, berusia 24 tahun. Wahyu Dwi Setiawan, pria kelahiran 26 April 1997, asal Jember, Jawa Timur ini sudah berstatus menikah dan juga sudah memiliki seorang anak. Hanya saja, Wahyu ini tinggal di Bali seorang diri dengan ngekos di kawasan Pulau KW dan Pasar Selatan dan bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan istri dan anaknya tinggal di Jember, Jawa Timur. Singkat cerita lagi, malam itu, tanggal 15 Januari 2021, sekitar pukul 00.30 waktu setempat, antara Dwi dengan Wahyu ini terjadilah obrolan dalam aplikasi micet. Antara Wahyu dengan Dwi ini kemudian mulai membuat janji kencan. Awalnya Dwi menyanggupi dengan memasang tarif 1 juta rupiah untuk sekali main. Namun oleh Wahyu berhasil ditawar dengan kesepakatan tarif 700.000 rupiah dengan janjian ketemu tanggal 16 Januari sekitar pukul 2 dini hari. Dwi yang sempat menginap di kamar temannya, yakni Dianti, lalu memutuskan untuk menyewa kamar sendiri saja di kos tersebut dengan biaya 250.000 rupiah per hari, dimulai sejak Jumat sore tanggal 15 Januari itu. Karena Dwi pikir, ia akan butuh tempat untuk melayani tamu-tamunya kan? Sabtu, 16 Januari 2021 sekitar pukul 1 dini hari. Dwi Varika Lestari ini makan bersama Dianti di kamar Dianti ya, yang kamarnya ini nggak jauh dari kamar Dwi. Usai makan, Dwi lalu kembali ke kamarnya sendiri yang berada di lantai 2, tepatnya di kamar nomor 1. Sekitar pukul 2 dini hari, Dianti yang belum juga terlelap, sempat mendengar suara teriakan dari kamar Dwi. Saat itu Dianti tahu jika Dwi temannya itu memang sedang menerima tamu. Karena nggak mau ikut campur, saat itu Dianti hanya coba mengirim pesan chat pada Dwi saja, tapi nggak kunjung dibalas. Kemudian Dianti justru mendengar suara gaduh seperti suara perkelahian yang semakin membuat Dianti ini khawatir. Karena itu, Dianti coba menelepon ke ponsel Dwi, namun tak juga dijawab oleh Dwi. Merasa ada yang tak beres, Dianti lalu menghubungi pemilik kos, memintanya menemani memeriksa kamar yang disewa oleh Dwi. Dianti bersama pemilik kos lalu mencoba mengetuk pintu kamar tersebut berkali-kali, tapi tak juga ada respon. Bahkan, kamar Dwi itu seketika menjadi sunyi senyap. Khawatir terjadi sesuatu, si pemilik kos lantas membangunkan para penghuni kos lainnya, meminta mereka bersama-sama untuk membantunya mendobrak pintu kamar tersebut. Dan begitu pintu berhasil didobrak, betapa terkejutnya mereka saat menemukan Dwi dalam kondisi berlumuran darah
dengan posisi menungging tanpa busana di lantai, tepat di samping tempat tidur dan sudah tak bernyawa. Seketika itu juga, Thalia Homestay, yang juga dikenal sebagai indekos elit tersebut, menjadi gempar di dini hari itu, sekitar pukul 2.30 waktu Bali pada Sabtu 16 Januari 2021. Petugas kepolisian setempat yang segera mendatangi lokasi usai memperoleh laporan, segera melakukan olah TKP, memeriksa beberapa saksi dan memeriksa rekaman CCTV. Nah, dari rekaman CCTV tersebut, tampak terekam sosok seorang pria yang sedang menaiki tangga menuju lantai 2 di kos itu, menjelang waktu kejadian. Pria itu tampak mengenakan jaket kaos warna merah, bercelana warna biru di bawah lutut, mengenakan masker, dan helm bertuliskan Gojek warna hijau. Si pria inilah yang diyakini merupakan terduga pelaku. Dari pemeriksaan TKP, petugas menemukan jaket warna merah dan helm Gojek warna hijau yang diduga milik pelaku. Sedangkan dompet dan ponsel milik Dwi Varika Lestari ternyata juga telah raib. Dari pemeriksaan beberapa saksi, diperoleh keterangan mengejutkan. Jika ternyata Dwi Varika Lestari ini, sebelum janjian bertemu si pelaku ini, ternyata Dwi sudah sempat menerima dan melayani 5 tamu lainnya. 6, termasuk si pelaku yang semuanya dilakukan di kamar yang disewanya itu, yakni di kamar nomor 1 indekos Thalia Homestay yang baru disewanya yang berada di lantai 2. Usai peristiwa itu terjadi, diketahui pula jika di tanggal 15 Januarinya, atau sehari sebelum ditemukan tewas, Dwi ternyata sempat mengunggah video di akun TikTok-nya, yang kemudian video-video itu menjadi viral dan menjadi video terakhir yang dibuat oleh Dwi Varika Lestari. Berbekal informasi dan rekaman CCTV setempat, petugas tim gabungan dari Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polsek Denpasar Selatan terus melakukan penyelidikan dan memburu terduga pelaku. Setelah hampir sebulan, tepatnya pada Jumat 12 Februari 2021, akhirnya pelaku pembunuhan terhadap Dwi Varika Lestari, TikTokers janda cantik asal Subang, Jawa Barat, berhasil diringkus. Tak lain, terduga pelakunya adalah Wahyu Dwi Setiawan, pria yang baru dikenal Dwi di micet dan sepakat berkencan dengannya. Wahyu Dwi Setiawan berhasil dibekuk saat bersembunyi di rumah mertuanya di Kelurahan Keraton, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur, sekitar pukul 8 malam pada Jumat 12 Februari 2021. Untuk selanjutnya, Wahyu digelandang ke Mapolda Denpasar guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Wahyu juga menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan di dini hari itu. Wahyu Dwi Setiawan. Kamu asli mana? Jember. Gimana ceritanya bisa kamu ceritakan dari awal? Ketemu korban seperti apa? Pesan di WeChat, Pak. Pesan apa kamu? Pesan sekitar tuh. Kan pilih-pilih dulu. Terus? Cocok chatan. Udah itu dia bilangnya malam bisa. Terus? Udah malam nunggu sana kurang lebih setengah jaman. Ya. Baru masuk. Jalan sana. Ya, setelah kamu itu? Di chat sama dia suruh naik kan. Kamu ada berpapasan sama orang pada saat itu? Sempat ketemu orang? Ada yang di bawah tuh. Oh, yang di bawah ya. Terus? Ya itu mah dia gak keluar kamar, cuma kamarnya kan kebuka. Terus kamu naik itu kenapa kamu pakai lengkap helm sama gitu? Emang lengkap ya, Pak? Biar gak ketahuan orang gitu aja. Kenapa? Untuk apa ada ketahuan? Ini kan ada anak istri saya. Menurut keterangan Wahyu, setelah naik dan masuk ke kamar nomor 1 di lantai 2 indekos elit itu, kemudian segera terjadilah adegan cocok tanam antara dirinya dengan Dwi Varika Lestari. Saat sedang begituan itulah, tiba-tiba muncul dalam pikiran Wahyu untuk menguasai harta benda milik Dwi. Mereka yang ketika itu masih dalam keadaan polos tanpa sehelai benang pun. Seketika itu juga, Wahyu membekap Dwi dari arah belakang hingga membuat wanita cantik itu kesulitan bernafas. Dwi saat itu berusaha melawan dengan menghentak-hentakan kakinya sambil berusaha berteriak. Namun, Wahyu dengan cepat segera mengarahkan pisau lipat jenis kerambit yang dibawanya ke arah leher Dwi sebanyak 3 kali yang seketika membuatnya lemas tak berdaya. Melihat Dwi yang sudah lemas dengan darah bercucuran itulah, Wahyu menghempaskan tubuh Dwi ke arah kasur. Namun tubuh Dwi lalu terjatuh ke lantai, tepat di samping tempat tidur dengan luka yang semakin parah. Sementara Wahyu segera mengenakan kaos hitam dan celana pendeknya, kemudian mengambil dompet dan ponsel milik Dwi Varika Lestari. Wahyu lalu keluar lewat balkon belakang kamar tersebut,
membuang pisau yang baru digunakannya dalam aksi itu di sebuah pot tanaman yang berada di belakang kos. Lalu, turun dengan melompati tembok bangunan rumah samping dan langsung berjalan menuju warung tempat ia memarkirkan motornya. Dengan terburu-buru, Wahyu segera meluncur menuju tempat kosnya yang berada di daerah Jalan Bungin 1, Pulau KW, dan Pasar Selatan. Namun saat tiba di kawasan Taman Pancing, pria beristri dengan 1 anak itu sempat menghentikan motornya. Wahyu lalu membuka dompet milik Dwi, kemudian mengambil uang senilai Rp700.000 di dalam dompet itu. Lantas, membuang dompetnya ke sungai yang ada di sekitarnya. Dari keterangan Wahyu pula, ia mengatakan sempat tinggal di kosnya selama 2 hari usai kejadian. Bahkan ia juga sempat kerja selama 2 hari sebagai buruh bangunan. Namun karena merasa cemas dan ketakutan jika perbuatannya akan ketahuan, Wahyu lantas segera pulang ke Jember, Jawa Timur, yang merupakan daerah asalnya. Dan barulah, selama hampir 1 bulan, petugas yang melakukan penyelidikan kasus ini akhirnya mengetahui keberadaan pelaku, lalu melakukan pengejaran ke Jember, Jawa Timur. Wahyu Dwi Setiawan, pria asal Ambulu, Jember ini berhasil dibekuk saat sembunyi di rumah mertuanya di Kelurahan Keraton, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur, sekitar pukul 20.00 waktu setempat dengan tanpa perlawanan. Fakta lain yang mengejutkan dari sosok pelaku, yakni Wahyu Dwi Setiawan, ternyata adalah seorang residivis kasus pencurian di sebuah konter HP di wilayah Jember dan pernah mendekam di balik jeruji besi selama 9 bulan di lapas Jember atas perbuatannya itu. Setelah keluar dari penjara, Wahyu lalu pergi ke Bali, sempat menjadi driver ojek online, namun kemudian ia memilih bekerja sebagai buruh bangunan di wilayah Denpasar Selatan. Dalam penangkapan terhadap pelaku, polisi juga mengamankan sebuah sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan nomor DK 5326EF, helm Gojek warna hijau, jaket warna merah, sebuah pisau lipat kerambit, dan beberapa barang lain sebagai barang bukti. Wahyu Dwi Setiawan dijerat dengan pasal 338 dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Pada akhirnya, oleh Pengadilan Negeri Denpasar, ia divonis dengan 12 tahun penjara dengan dikurangi masa tahanan. Sampai di sini akhir kisah ini. Semoga bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua ya. Terima kasih waktu kalian. Jaga diri ya. See you.